You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari teman-teman, sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami akan membuka firman-Mu ya Tuhan, kami mohon bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, setiap kami yang mendengar, juga diskusi di antara kami. Tolonglah agar kami pada akhirnya bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat sore teman-teman sekalian. Saya bersyukur boleh melayani sore hari ini, dan kesempatan ini kita akan sama-sama merenungkan bagian firman Tuhan dalam konteks yang hari ini juga menjadi pergumulan kita, bicara tentang where is God, ya. Jadi saya siapkan PowerPoint presentation buat kita. Kesempatan nanti ada waktu untuk tanya jawab, teman-teman bisa menuliskan pertanyaan atau mungkin ikut like ya pertanyaan yang ada, mana tahu juga itu jadi pertanyaanmu ya. Bisa ke slide yang tadi sudah diberikan linknya ya. Nah teman-teman, abang coba menolong untuk melihat lah ya, bagaimana kita melihat apa sebenarnya yang jadi pergumulan kehidupan manusia, di mana saya makin menyadari ya, setelah sekian waktu ini dalam konteks pandemi, memang benar yang namanya krisis itu makin memurnikan kita. Ya, bicara krisis itu makin memurnikan kita, dan akhirnya kita pun jadi bisa melihat apa hal yang penting di dalam krisis itu sendiri, apa sebenarnya yang menjadi hal yang paling penting. Jadi seperti kita ditolong lagi lah ya, mengevaluasi hidup kita, termasuk juga melihat hal-hal yang selama ini kita yakini. Karena itu saya pikir pertanyaan yang menjadi tema kita sore hari ini pertanyaan penting yang juga mungkin jadi banyak pertanyaan bagi orang-orang yang sedang bergumul dengan situasi pandemi ini. Nah, kita tahu bahwa pandemi telah terjadi dan ini sebuah pergumulan yang tidak mudah. Awalnya sebuah pergumulan kesehatan. Ini masalah kesehatan, ada virus. Tapi kemudian jadi pandemi sedunia. Ini menjadi masalah global. Menjadi masalah pendidikan. Ya, menjadi masalah pekerjaan. Jadi orang mulai bekerja dari rumah, begitu ya. Ini juga jadi masalah spiritual, begitu ya. Karena orang juga ibadahnya online, begitu. Lalu tadi ya, pendidikan, karena kalian juga pasti studinya jarak jauh, begitu, online. Mungkin ada beberapa yang harus ke kampus juga karena ada konteks tertentu. Tapi rata-rata semuanya dibatasi, begitu ya. Dan banyak yang mengatakan, aduh enakan studi offline sih bang, gitu ya. Karena ternyata studi online tuh lebih banyak tugasnya, begitu ya. Sehingga mungkin ini gambaran kehidupanmu, begitu. Dengan pergumulan begitu banyaknya harus diselesaikan, dikerjakan, begitu ya. Tetapi juga dalam pandemi ini mungkin juga ada yang merasa kelebihan waktu, ya. Sehingga drama Korea bertebaran, begitu ya. Sampai meluk-meluk laptop nangis, gitu kali ya. Atau meluk HP-nya nangis, gitu ya. Ini realita-realita yang terjadi di sekitar pandemi yang mungkin awal-awalnya banyak sekali yang gamang. Tapi belakangan ini kok kita makin mulai terbiasa dengan situasi hidup seperti ini. Yang seneng game kayaknya jadi kesempatan nge-game terus, gitu ya. Karena ada yang akhirnya ngalami insomnia, nggak bisa tidur kalau malam, kalau siang maunya tidur terus, begitu ya.
di mana situasinya juga sulit begitu. Bahkan tidak sedikit juga dalam pergumulan yang menghadapi pergumulan dengan pornografi. Nah, ini paling tidak yang abang temui dalam situasi-situasi seperti ini, ada seorang yang kontak dan menceritakan bagaimana pergumulan dia dengan pornografi. Dan dia bilang, ya gimana ya bang, dia tinggal di kosan, tiap hari ya cuman di kosan, makan, belajar, studi, terus apa-apa online begitu ya. Jadi ketika mulai pegang HP online ya kepancing gitu ya, membuka situs porno dan seterusnya. Sehingga ini juga pergumulan yang real. Jadi kita sekarang sudah masuk dalam situasi new normal. Situasi new normal ini mengingatkan kita bahwa virusnya masih ada. Bukan virusnya udah nggak ada teman-teman ya. Virusnya masih ada, tapi kita harus melanjutkan hidup kita, harus melanjutkan ekonomi bangsa kita, harus melanjutkan keseharian kita. Karena itu, kita harus hidup berdampingan dengan sang virus yang belum masih diuji coba klinis semua. Vaksin-vaksin yang diharapkan akan bisa menghambat penyebaran virus ini. Nah, situasi seperti ini untuk sebagian orang mungkin akhirnya sudah bisa dilewati, tetapi juga bagi orang-orang tertentu, dan mungkin banyak orang juga di tengah situasi ini, akhirnya berpikir lebih mendalam tentang iman. Ya, yang tadi abang bilang bahwa situasi membuat kita mau tidak mau berpikir lebih dalam, lebih kritis, termasuk dengan pertanyaan ini. Di mana Allah? Ya. Nah, saya tidak akan langsung jawab pertanyaan ini karena saya pikir teman-teman ya dari tadi kita nyanyi puji Tuhan, kalian sebenarnya bukan orang-orang yang nggak percaya Tuhan ya. Tapi nanti kita mencoba melihat pertanyaan ini. Ada apa di balik pertanyaan seperti ini? Sebenarnya apa sih yang jadi pergumulan yang saya pikir mungkin kalau kamu nggak ngalamin, bisa jadi orang yang kamu ketemu dia mengalami hal itu. Ya, sehingga ini yang menjadi kesempatan buat kita bersama-sama bergumul ya dalam situasi yang sulit untuk melihat apa sebenarnya yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan dalam situasi kehidupan. Nah, sesuai dengan gambar kalau kalian lihat yang tadi ya, abang ajak kita melihat dari Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Teman-teman, saya akan coba ini ya, saya akan coba mengajak kita nanti lihat ayat demi ayat dalam bagian ini, sehingga nanti teman-teman juga bisa memahami begitu ya. Nah, baik. Teman-teman, kita akan mulai dengan melihat ayatnya. Sebentar. Oke. Jadi saya ajak kalau kalian punya Alkitab cetak mau dibuka silahkan. Tapi abang juga udah tulis ayatnya di screen kita ya. Markus 4 ayat 35 kita mulai. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, ya kepada murid-muridnya, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Nah, sedikit latar belakang. Mungkin kalian pikir emangnya perahu zaman itu segede apa sih? Dari hasil penggalian arkeologi, inilah gambaran perahu yang ada pada waktu itu. Ini perahu yang ditemukan dari penggalian arkeologi di Danau Galilea. Ini bisa menampung sekitar 15 orang ya. Jadi ini cukup besar juga. Kira-kira panjangnya 8,1 meter, lebarnya 2,3 meter, dan tingginya itu 1,4 meter. Nah, jadi ini memberikan wawasan kepada kita. Kalau teman-teman ingat, Yesus seringkali melayani, dia duduk di atas perahu. Dia menggunakan angin itu ya, karena nggak ada mikrofon ya. Sementara yang mendengar itu biasanya ada di tepi pantai. Yesus mengajar dari atas perahu biasanya. Sehingga pada waktu itu juga setelah dia selesai mengajar, nampaknya untuk menghindari orang banyak, tadi kita udah baca ya, kita lihat bahwa mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk,
dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ini perahu murid-muridnya, nah yang notabene muridnya adalah nelayan di Danau Galilea. Nah, mari kita lihat cerita berikutnya. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Teman-teman, sedikit konteks latar belakang. Danau Galilea ini letaknya di bawah permukaan laut. Jadi Danau Galilea menurut kalau geografis letaknya di bawah permukaan laut, sehingga memang tekanan angin atau tekanan udara yang ada pada situasi ini seringkali memberikan akibat danau itu biasa mengalami taufan. Ya, biasa mengalami badai. Jadi ini bukan badai pertama dalam sejarah yang terjadi, tetapi memang karena situasi geografis dari Danau Galilea, maka sering terjadi angin taufan. Nah, cerita selanjutnya, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Nah, teman-teman, di mana buritan itu ya? Jadi kalau lihat terjemahan yang lain mengatakan di bagian belakang ya, jadi buritan. Saat itu Yesus sedang tidur di bagian belakang perahu dengan kepala di atas bantal. Nah, perhatikan kalimat murid-muridnya, membangunkan dia dan berkata, "Guru, kenapa engkau tidak peduli? Sebentar lagi kita akan tenggelam dan binasa." Nah, bagi saya ini menarik, teman-teman. Kenapa saya katakan menarik? Karena kalau kalian perhatikan, murid Yesus tuh nelayan. Nelayan di mana? Di Danau Galilea. Jadi mereka bukan baru pertama kali mengalami badai. Tetapi nampaknya badai yang kali ini, badai yang betul-betul besar, teman-teman ya, yang membuat mereka begitu ketakutan. Ya, sehingga kalau kita perhatikan, mereka berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita akan binasa?" Jadi, teman-teman, kalau kita perhatikan, sebentar ya, saya laptopnya agak koneksinya kurang stabil. Sebentar. Oke. Nah, lalu kalau kalian perhatikan, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Dan ayat 40 menutup dengan, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Dan kemudian ditutup dengan ayat ini, ayat 41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membaca, tapi merenungkan, menerapkan dalam hidup kita, dan juga membagikan firman ini. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, ketika saya mencoba menyelami apa yang terjadi dengan murid-murid pada waktu itu, saya pikir mereka memang baru ya. Ini baru di Markus pasal 4. Jadi mereka mungkin juga baru mulai kenal Yesus. Tetapi ini bukan pertama kali mereka ikut Yesus. Kalau kita lihat di Markus sebelumnya, teman-teman bisa melihat juga bagaimana Yesus misalnya menyembuhkan gitu ya. Itu terjadi di pasal yang kedua, di pasal yang ketiga. Jadi mereka adalah orang-orang yang sudah melihat mujizat yang Yesus lakukan. Tetapi, ya sebagaimana kita lihat dari cerita ini, ketika ada taufan yang sangat dahsyat, sekali lagi mereka nelayan yang biasa di Danau Galilea, kalau sampai nelayan yang biasa hadapi badai ketakutan, wah, berarti ini badainya memang luar biasa. Dan kalau kita baca ceritanya, sekilas kita lihat, loh, Yesusnya malah tidur begitu ya. Teman-teman mungkin ini jadi bertanya juga buat kita, apa sih maksudnya cerita ini? Kenapa dimasukkan atau diceritakan kepada kita? Apa yang bisa kita pelajari? Pertanyaan yang menarik yang saya pikir sesuai dengan judul kita hari ini adalah,
Di manakah Tuhan? Nah, saya coba tambahkan sedikit ya. Di manakah Tuhan dalam ceritamu? Teman-teman sadar atau tidak, sebenarnya setiap kita sedang menghidupi sebuah cerita. Tidak ada orang yang hidup tanpa cerita. Maksudnya, kita akan membuat hidup kita ini bermakna ketika kita menempatkannya dalam sebuah cerita besar. Jadi, sebenarnya kita ini sedang menghidupi sebuah cerita. Kalau ceritamu adalah tentang uang, maka semua hal yang kamu lakukan adalah demi uang itu. Sehingga bagaimana kamu menghayati kesuksesan hidupmu. Kalau ceritamu uang, maka berapa banyak uang yang kamu punya. Tapi pertanyaannya yang menarik adalah ketika kita melihat cerita hidup, di mana Tuhan? Jadi sebelum kita bicara di mana Tuhan, kita nanya mana Tuhan, realitanya adalah Tuhan hadir sebenarnya. Tetapi pertanyaannya, di manakah Tuhan dalam cerita hidupmu? Seperti murid-murid, mereka ada di perahu bersama dengan Yesus. Tapi mereka tidak mengalami kehadiran Yesus. Sehingga saya pikir ini yang jadi pergumulan dasar manusia. Manusia yang mengatakan, mana Allah? Sementara Allah hadir. Tapi yang mungkin jadi pertanyaan mendasar, di manakah Allah di dalam cerita hidupmu? Teman-teman, setiap kita punya cerita. Kalau kita pakai bahasa yang lebih keren, kita punya world view. Kita punya cara pandang yang akan kita pakai untuk melihat dunia. Karena itu saya senang sekali kalau bicara cara pandang ini, saya mengibaratkan seperti kacamata. Ya, kalau kamu punya kacamata, maka cara pandang itu kayak lensanya. Nah, kalau lensanya misalnya berwarna hitam, maka waktu kamu pakai, kamu akan melihat semuanya dengan lensa itu dengan warna hitam. Kalau lensanya warna merah, maka kamu akan melihat semua itu dengan warna merah. Nah, tapi perhatikan bahwa sebenarnya setiap kita sedang memandang dunia ini dan melihat lensanya. Dan pertanyaannya, adakah Tuhan waktu kita melihat melalui lensa yang kita pakai? Kalau dunia ini punya world view, cara pandang dunia, bagaimana dengan kita orang Kristen? Saya pikir cara pandang Kristen atau Christian world view harusnya menjadi cerita utama yang membingkai hidup kita. Dan cerita Christian world view sebenarnya adalah cerita tentang Allah. Teman-teman jangan kebolak-balik ya. Saya kadang dulu berpikirnya begini ya. Hidup ini adalah cerita saya. Lalu saya ajak Tuhan, ayo Tuhan masuk dalam cerita saya. Jadi seolah-olah this is my story, then I invite him into my story. Tapi semakin saya belajar kitab suci, melihat bagaimana Allah dari awal mencipta, Allah kemudian melihat manusia jatuh dalam dosa. Setelah jatuh dalam dosa, Tuhan kirimkan Yesus untuk menebus. Sehingga akhirnya penggenapan semuanya, Kristus akan datang kedua kali. Jadi sebenarnya ini ceritaku atau ceritanya Allah? Nah, saya harus katakan dua-duanya, ya, karena ada ceritamu, ada ceritaku. Kita punya cerita. Tetapi cerita kita ada di dalam sebuah cerita besar, yaitu ceritanya Allah. Nah, gambarannya begini, teman-teman ya. Bukan kita yang sutradaranya. Kalau kita berpikir saya sutradaranya, maka kita minta, Tuhan kamu jadi aktor ya. Ayo masuk dalam hidupku, saya kasih peran, kamu jadi Tuhan. Tapi sebenarnya tetap yang mengontrol semuanya adalah sang sutradara. Tetapi sebenarnya Tuhanlah sutradaranya. Dan Tuhan melibatkan kita di dalam ceritanya. Sejak saya mengerti akan hal ini, maka saya belajar bertanya pertanyaan ini. Where is God in your story? When you think this is only your story, tapi ini sebenarnya ceritanya Allah yang melibatkan kita, yang mengundang kita. Dan kemudian dia mau kita melihat dia di dalam cerita-cerita yang kita jalani dalam kehidupan. Sehingga pertanyaan di manakah Allah adalah pertanyaan yang tidak tepat.
kalau kita melihat sebenarnya di mana kamu dalam ceritanya Allah. Jangan-jangan kita lagi ada dalam cerita tapi kita nggak mau kenal sutradaranya. Tuhan sedang merenda hidup kita, tapi mungkin kita katakan, Tuhan aku nggak mau denger lah. Bahkan kita menyangkali kehadirannya. Ketika engkau melihat cerita hidupmu, engkau melihat cerita dunia ini, what is history? History is actually his story. Ceritanya dia. It's not your story, it's not your family story. Dan karena kalau kamu mengerti hal ini, maka bingkailah hidupmu di dalam ceritanya Allah. Kesuksesanmu, tanya, apa yang Allah mau? Dia sutradara hidupmu. Ketika bicara pergumulan, mau kerja di mana? Kalian mau udah jelas ya, di kedinasan akan masuk ke departemennya atau kementeriannya. Kalian udah tahu, tapi pertanyaan lebih jauh lagi. Tuhan mau apa waktu engkau dan saya hadir di situ? Pemahaman ini membalik semua cara pandang kita mengerti tentang hidup. Karena bukan hidupku yang mengundang Allah masuk. Kalau begitu kita hanya memperalat Allah untuk tujuan kita. Tetapi ini adalah ceritanya Allah yang mengundang aku masuk ke dalamnya. Sehingga apapun langkah hidupmu, apapun langkah adegan-adegan yang akan kau perankan ke depan, tanya terus sama sutradara, Tuhan mau apa? Apa yang engkau rindukan? Tuhan, kalau saya ada di sini, apa yang harus saya lakukan? Peran apa yang harus saya jalankan? Jadi, kekristenan berbicara tentang Allah sebagai Allah yang punya tujuan bagi hidup kita, Allah yang punya kehendak bagi hidup kita. Sehingga sekali lagi pertanyaan di manakah Allah sebenarnya bukan pertanyaan yang tepat. Nah, memang kalau kita lihat ya, ini abang punya daftar world view dalam dunia ini. Wah, kalian nanti bisa cek ya, bisa dibesarkan di Zoom gitu ya. Saya kasih slide-nya sama panitia, nanti kalian bisa minta begitu ya. Kalian bisa lihat tuh, ada begitu banyak cara pandang dalam dunia yang semuanya memang ya paling dasar, apakah di dalam cara pandangnya ada Allah atau tidak. Nah, ini contoh ya. Kalau kamu percaya God exists, lihat mulai sebelah kiri paling atas. Kalau jawabannya yes, maka tanya lagi. Apakah more than one God exists? Kalau dia bilang yes, more than one God exists. Nah, itu namanya politeis. Dia percaya banyak Allah. Nah, itu yang merah itulah world view-nya. Tapi kalau misalnya dia bilang God exists, nggak tahu, don't know, itu agnostik. Kalau agnostik itu main aman ya. Kalau ateis kan langsung bilang God exists, no, itu ateis. Kalau agnostik, God exists, don't know. Poin mereka begini, kalau dia ada syukur, nggak ada juga nggak apa-apa, nggak guna buat hidup saya. Jadi agnostik ini sebenarnya secara prinsip jadi lebih parah dari ateis gitu ya. Pokoknya nggak peduli gitu ya. Nah, ini jadi kalau nanti kalian ikutin begitu ya cara melihat. Dan akhirnya saya harus katakan, kita mulai dengan ada Allah. Kekristenan, Alkitab kita, sejak awal mula segala sesuatu mulai dengan ada Allah. Beda dengan cara pandang dunia, yang mulai dengan tidak ada Allah. Saya tidak peduli Allah itu ada atau tidak. Nah, kekristenan berbicara berbeda. Tetapi kalau begitu, mungkin pertanyaanmu, kenapa ya kita susah melihat Allah ya waktu situasi hidup sulit? Ya, kalau situasi hidup sulit, kayaknya Allah tuh langsung jadi kayak nggak ada begitu ya. Nah, realitanya setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka ingat, inti dosa selalu adalah menolak Allah. Manusia di dalam penciptaan dicipta segambar dan serupa dengan Allah, berarti manusia mewakili Allah. Kita bukan makhluk yang independen. Kita adalah makhluk yang harus bergantung kepada pencipta kita. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, maka manusia merasa dirinya lah segala-galanya. Dia yang mengatur hidupnya, dan karena itu berusaha melepaskan diri dari Allah. Itulah intinya dosa. Dan sejak manusia jatuh dalam dosa, maka kita melihat bagaimana pergumulan kehidupan membuat manusia sulit melihat Allah. Karena itu kita bersyukur, anugerah Tuhan Allah yang mencelikkan mata rohani kita. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was blind. Aku nggak bisa lihat Tuhan.
but now I find. Aku udah dicelikkan. But now I'm found. Was blind, but now I see. Dulunya buta, sekarang aku melihat Tuhan. Nah, jadi teman-teman, kalau kita melihat, sebenarnya ada dua hal yang saya coba lihat dari cerita Yesus bersama murid-muridnya. Yang pertama itu adalah memang pergumulan yang sulit seringkali membuat kita tidak menyadari Tuhan hadir. Lucu ya? Di perahu sama Tuhan tapi tidak mengalami Dia. Nah, tapi yang kedua, perasaan. Nah, ini kita mau jujur sama perasaan ya. Perasaan apa yang biasanya muncul? Kenapa sampai orang bilang nggak ada Tuhan gitu ya? Karena coba lihat, kalaupun ada Tuhan, sekarang ya, kita kan yang Kristen nih ya. Yang Kristen kan kita percaya nih ada Tuhan nih. Tapi mungkin pertanyaan kita lebih jauh, kalau Tuhan ada, kenapa sih Dia biarin pandemi ini? Sebenarnya pertanyaan kita adalah gini, Tuhan kok tega banget sih tidak selesaikan pandemi ini? Mungkin itu pertanyaan yang lebih dasar. Karena kan rata-rata dari kita kan percaya ada Tuhan ya. Jadi bukan nggak ada Tuhan, mana Tuhan, mana Tuhan. Tapi maksudnya gini, mana Tuhan tindakanmu di tengah pandemi ini? Saya pikir itu mungkin pertanyaannya orang Kristen kali ya. Dan jangan pikir itu cuma pertanyaan kita sekarang, ini pertanyaan murid-murid juga. Dan pertanyaannya lebih dalam lagi, kalau kalian lihat. Mereka bertanya di ayat 38, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ini pertanyaan apa? Pertanyaan yang lagi mengatakan, Tuhan tuh nggak sayang ya sama kami ya. Kok kami dibiarin kayak gini sih? Tuhan nggak sayang ya sama kami. Dan kemudian Yesus bertindak meredakan angin itu. Dan sesudah meredakan angin itu ada kalimat bagi saya yang menarik lagi. Yang Yesus katakan di ayat 40. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ada dua hal yang seringkali muncul dalam kehidupan ketika kita mengalami krisis. Pertama, merasa Tuhan tidak mengasihi kita. Lalu yang kedua, kita sulit percaya kepada Allah yang semacam ini. Masa ada Allah kayak begini? Gak bisa bertindak. Seolah-olah itu yang menjadi pergumulan kehidupan kita. Dan itu dialami oleh para murid. Teman-teman, gak mudah. Karena apa? Karena Tuhan tetap Tuhan. Apapun pergumulan hidup kita sebenarnya tidak mengubah ketuhanan Dia. Dan tidak mengubah kasihnya, tidak mengubah pribadinya ya. Abang kasih contoh begini. Saya beberapa kali pelayanan ke adik-adik siswa. Lalu saya diminta memimpin kebaktian persiapan ujian nasional. Biasa tuh anak-anak SMA begitu ya. Kalau mau ujian nasional aja kebaktian gitu. Kebaktian persiapan ujian nasional. Jadi beberapa kali saya mimpin. Lalu kemudian saya sering tanya begini sama adik-adik yang mau menghadapi ujian nasional ya. Saya bilang begini sama mereka. Boleh Kak Alex tanya? Kalau kalian lulus ujian, apakah Tuhan baik? Wah, semua bilang baik gitu ya. Kalau lulus ujian. Nah, saya tanya lagi. Kalau kalian tidak lulus ujian, Tuhan baik? Langsung diam semua gitu ya. Gagap menjawabnya. Sekarang pertanyaannya begini. Apakah Tuhan jadi baik atau jadi tidak baik? Tergantung pengalaman kita. Kalau saya alami baik, oh dia Tuhan yang baik. Kalau saya alami nggak baik, dia Tuhan nggak baik. Bahkan nanya, mana Tuhan? Mana Tuhan? Jadi pertanyaannya memang, apakah kita kenal siapa Tuhan kita? Atau jangan-jangan hanya orang yang tidak kenal Tuhannya lah yang akan bertanya. Dan saya sadar betul, Tuhan tuh sabar ya sama kita ya. Tuhan sabar sama kita yang suka nuding-nuding Dia, kau nggak sayang sama aku. Tuhan sabar gitu ya. Tuhan bimbing lagi. Seorang anak remaja datang sama saya lalu dia bilang begitu. Kak Alex, Tuhan nggak sayang sama saya. Hah? Tuhan nggak sayang sama kamu? Terus saya tanya sama dia, kenapa dek? Ini anak remaja cerita, ternyata dia putus cinta teman-temannya. Umur 15 tahun, putus cinta
sama pacarnya, seorang perempuan, lalu datang ketemu saya dalam satu retret, lalu marah-marah, Tuhan nggak baik, kenapa aku begini terus? Kenapa Tuhan nggak mau lihat aku bahagia? Kenapa Tuhan nggak terus lihat? Kenapa Tuhan Tuhan nggak baik? Jadi kesimpulan dia adalah, Tuhan nggak baik. Kenapa? Kalau Tuhan baik, harusnya saya tetap jadian dong sama pacar saya. Namanya masih anak remaja gitu ya. Terus saya tanya, putusnya kenapa? Iya, dia cuman gini. Ya ampun, receh banget gitu loh putusnya ya. Cuman karena dia kurang perhatian dan segala macam, lalu ceweknya ngambek, cowoknya putusin begitu ya. Kayaknya receh banget. Lalu kemudian dia merasa Tuhan nggak baik sama dia. Waktu saya gali lebih dalam, ternyata memang anak ini tidak terlalu mendapat kasih sayang dari orang tua. Jadi waktu ada pacar yang perhatiin tuh seneng banget dia. Nah, tapi cowok pas lagi malas perhatian, namanya anak remaja, lagi nggak diperhatiin, ngambek dianya. Jadi datang marah-marah. Yang dia marah siapa? Tuhan. Ini orang Kristen gitu ya. Karena kan dari kecil diajarin, Tuhan tuh ada, Tuhan tuh hadir ya. Tapi ketika pengalaman hidup tidak sesuai dengan yang dia harapkan, yang dia salahkan apa? Tuhan, mana Tuhan? Tuhan nggak baik sama saya, Kak. Terus saya bilang sama dia begini, kamu umur berapa sekarang? 15 tahun. Kapan putus cintanya? Minggu lalu, Kak. Tuhan nggak baik sama saya. Minggu ini gue nangis terus gitu ya. Saya bilang, itulah ya. Dari umur 0 sampai 15 tahun, kamu bisa gede begini nih karena Tuhan baik sama kamu. Hanya satu peristiwa. Peristiwa di mana kamu diputusin pacar. Langsung kamu kayak menghapus semua kebaikan Tuhan dan berkata, Tuhan nggak baik. Jadi sebenarnya jujur aja teman-teman ya, saya bicara itu tapi ternyata itu juga kena buat saya ya. Bahwa seringkali dalam hidup kita mengukur kebaikan Tuhan karena kita mengalami yang baik. Kalau saya ngalami yang nggak baik, maaf Tuhan, kau jadi nggak baik. Nah di sini saya pikir kita belum mengenal siapa pencipta kita. Kalau kita kenal Dia Allah yang baik, maka apapun pergumulan kita sebenarnya. Jadi begini ya teman-teman, saya jadi belajar begini. Ini masalah percaya. Karena ini yang Tuhan Yesus bilang, mengapa kamu tidak percaya? Bisakah kita percaya bahwa Tuhan yang menulis kisah hidup kita adalah Tuhan yang baik? You can trust God to write your story. Nah ini memang tantangan buat iman kita ya. Menarik nih, orang Kristen kita dibilang orang percaya. Tapi salah satu hal yang paling sulit kita lakukan dalam hidup beriman kita adalah percaya. Susah ya? Wah, kita nih orang percaya. Bahasa Inggrisnya believer. Dari kata believe. Tapi salah satu hal yang sulit sekali kita lakukan adalah benar-benar percaya bahwa Tuhan Engkau tetap baik meskipun pengalaman pergumulan hidupku tidak seperti yang aku harapkan. Teman-teman, situasi pandemi ini, sekali lagi kalau pakai pemahaman yang tadi abang ceritain, tidak membuat Tuhan jadi kurang baik ya. Langsung kita bilang Tuhan ini Tuhan yang kurang mengasihi karena ngalamin pandemi ini. Kita langsung bilang Tuhan ini Tuhan yang, pokoknya kita bisa salahin semua lah. Tuhan kurang baik, Tuhan kurang peduli, Tuhan kurang sayang gitu ya. Kita bisa dengan gampangnya mengatakan seperti itu dari hati yang sebenarnya tidak percaya. Tapi menarik sekali lagi Tuhan tuh sabar sama kita ya. Bagi saya justru disinilah saya menikmati Tuhan yang sabar itu terus menyertai dan berjalan. Saya simpulkan begini, life is a journey with Jesus. Jadi akhirnya abang pelajarinya begini. Kalau saya tahu Dia tetap Allah yang baik, sementara saya mengalami pergumulan tidak sesuai ekspektasi saya, then what should I ask? Apa yang harus saya tanyakan? Pertanyaan saya bukan di mana Tuhan, ya. Waktu Tuhan itu tetap baik pada pribadinya, pada karakternya, Dia tetap setia, Dia tetap mengasihi. Lalu saya mengalami yang tidak baik, maka pertanyaannya adalah begini. Tuhan, apa yang Engkau mau aku pelajari dalam situasi yang sulit ini? Saya pikir itu pertanyaan yang lebih tepat. Karena apa? Karena kan Tuhan tetap baik. Itu keyakinan kita. Dia nggak berubah-berubah. Hari ini baik, besok nggak baik. Kayak dosen kita ya. Kadang-kadang hari ini baik, besok nggak baik. Orang tua kita bisa begitu juga. Kalau kamu udah kerja punya atasan, hari ini baik, besok nggak baik.
Tuhan kita bukan Tuhan yang berubah-berubah. Dia tetap baik, dia tetap mengasihi, dia tetap setia. Karena itu kalau pergumulan hidup saya tidak sesuai yang saya harapkan, yang saya anggap baik, maka cara paling tepat adalah bertanya, Tuhan, apa yang Engkau mau saya pelajari? If life is difficult, if you face a difficult time in your life, maybe you need to change the question. Engkau perlu ubah pertanyaannya. Tuhan, aku percaya Engkau tetap baik, tapi aku ngalamin situasi yang sulit, Tuhan. Tuhan, apa yang Engkau mau aku pelajari? Teman-teman, saya kehilangan ayah saya dalam pandemi kali ini. Bukan kali ini ya, baru sekali ngalamin pandemi ya. Jadi ayah saya meninggal 17 Juni yang lalu. Memang bukan karena COVID ya, tapi ayah saya meninggal karena penyakit orang tua, sudah demensia, lalu kemudian sudah mulai malas makan, lama-lama makin lemah dan akhirnya harus dirawat di rumah sakit dan meninggal. Situasi itu nggak mudah juga buat kami gitu ya, karena waktu itu membawa ke rumah sakit aja tuh bergumul ya. Ini membawa ke rumah sakit, bisa-bisa nanti dia masuk rumah sakit malah kena COVID gitu ya. Kan dia tidak COVID tapi masuk ke rumah sakit itu lama kami putuskan mau bawa rumah sakit atau tidak. Kalau di rumah sakit bagaimana. Dan akhirnya harus masuk rumah sakit. Dan saya yang menjaga, saya harus tes COVID juga yang menjaga di rumah sakit. Pokoknya ngeri deh masuk rumah sakit dalam masa pandemi ini. Terus jadi pergumulan waktu itu ya. Tuhan, nah itu belajar percaya Tuhan tetap baik. Tapi kenapa saya harus lalui pergumulan ini ya? Waktu itu sampai berdoanya, Tuhan kalau mau ambil papa saya, ambil aja dia dalam tidur ya, meninggal dengan tenang lah ya. Kenapa harus ke rumah sakit, harus bawa, harus merawat, harus keluar biaya, harus di sini, di sana. Dan itu bagi saya, belajar untuk bertanya pertanyaan yang tepat kali ya. Pertanyaannya adalah, Tuhan, apa yang Engkau mau saya pelajari dalam situasi ini? Dan pertanyaan itu melegakan saya dan menolong saya refleksi lebih dalam ya. Jadi sekali lagi, krisis kehidupan sebenarnya menolong kita refleksi lebih dalam dan melihat kehadiran Tuhan lebih nyata. Memang mungkin kita mulai dengan pertanyaan seperti murid, mana Tuhan? Engkau nggak sayang sama saya. Kalau sayang masa begini? Tapi waktu kemudian diam, merenungkan, percaya Tuhan tetap baik kok. Maka pertanyaannya yang saya ubah. Dan apa yang bisa kita pelajari? Ketika murid-murid bersama Yesus, ternyata kesimpulan saya begini. Bersama Yesus itu bukan berarti hidup tanpa masalah. Kadang-kadang kita mau hidup tanpa masalah ya. Bisa nggak bang? Hidup nggak ada masalah. Papaku papa yang sempurna, mamaku mama yang sempurna, keluargaku keluarga yang sempurna. Nggak ada. Kita sudah jatuh dalam dosa. Ini dunia yang jatuh dalam dosa. Banyak ketidaksempurnaan. Tetapi pertanyaan lebih nyata adalah dia hadir. Dia tidak meninggalkan. Dia tetap menyertai. Jadi teman-teman dalam situasi hidup yang sulit, jangan berpikir kalau saya ikut Yesus maka saya nggak akan mengalami kesulitan hidup. Murid-murid sama Yesus loh di perahu. Tetap aja angin badai ya. Nah, tetapi dalam angin badai itu, kira-kira Tuhan Yesus mau mereka belajar apa? Nah, ini kan pertanyaannya ya. Tuhan Yesus mau mereka belajar apa? Saya pikir kalimat ini jadi menarik ya. Yesus yang mereka kenal, akhirnya mereka makin percaya Yesus yang berkuasa atas alam. Ketika saya melalui pergumulan itu, saya akhirnya melihat ya, makin nyata buat saya. Dulu saya hanya biasa mengkhotbahkan saja, tapi kemudian ketika melihat ya pengalaman ayah saya meninggal gitu ya, iya ya, Yesus tuh yang menguasai hidup dan mati kita. Ketika saya harus menunggu hasil tes papa saya, karena kan semua dites COVID kalau mau dirawat ya. Tunggu hasil tesnya nih, ini udah ketakutan nih kalau ternyata dia COVID, berarti ya sudah. Kami tidak bisa menemani, menunggu. Ya kalaupun meninggal dikuburkan tanpa kita harus ada di samping dia dan seterusnya. Jadi menyadari tuh, doa jadi lebih real gitu ya. Jadi makin mengerti, iya ya, Tuhan tuh berkuasa.
Dulu saya kenal, saya tahu, saya khotbahin Tuhan berkuasa, tapi saya ngalamin Dia berkuasa dalam hidup saya dan keluarga tuh ya dalam krisis ini. Nah, teman-teman, kalau kalian lihat lagi ceritanya, makanya saya katakan life is a journey with Jesus. Dia hadir tapi bukan berarti tanpa pergumulan. Karena itu kalau Dia hadir dan ada pergumulan, selalu tanya, Tuhan apa yang Engkau mau saya pelajari lewati pergumulan ini? Tuhan mau apa yang saya perlu pelajari? Murid-murid setelah lewat ini, saya yakin mereka belajar ya, Yesus tuh berkuasa atas alam. Nanti lihat ya, lanjutin. Markus 5, sorry kita nggak punya waktu untuk baca semua. Teman-teman lihat, Markus 4, Markus 5 ini menarik sekali penyusunannya. Sesudah itu, Yesus sampai ke daerah Gerasa, lalu ada orang yang kerasukan setan. Dan orang ini ketemu sama Yesus, dan Yesus mengusir setan-setan dari dia masuk ke babi itu ya. Kira-kira murid-murid belajar apa? Saya pikir ini yang murid-murid pelajari ya. Yesus pun berkuasa atas setan. Sesudah peristiwa ini, kita lihat seorang perempuan yang pendarahan 12 tahun. Murid-murid lihat ya, jadi saya pikir mereka berjalan sama Yesus tuh. Jadi waktu berjalan sama Yesus tuh ternyata ada penyakit diketemuin, ada apa gitu ya. Dari situ paling tidak mereka belajar ya bahwa Yesus berkuasa atas penyakit. Atas alam Dia berkuasa, atas setan Dia berkuasa, atas penyakit Dia berkuasa. Dan ini perjalanan ya, ini bukan kelas katekesasi semata-mata di mana kita belajar secara teori, tapi sebuah pengalaman hidup sehari-hari. Dalam setiap langkah kita belajar sesuatu dari Tuhan. Dan akhirnya Markus 5, teman-teman lihat nanti ya. Markus 5, Yesus menyembuhkan, bukan menyembuhkan ya, tapi membangkitkan ya. Kalau di dalam Alkitab dikatakan Yesus membangkitkan anak Yairus. Dan paling tidak murid-murid juga belajar ya, Yesus lebih berkuasa dari kematian. Tidak semua yang Yesus bangkitkan, atau tidak semua orang yang mati Yesus bangkitkan pada waktu itu. Memang yang dibangkitkan ini kan bakal mati lagi ya. Cuma Yesus yang setelah bangkit nggak mati lagi begitu. Semua Lazarus habis dibangkitin kan nanti hidup mati lagi ya. Anak ini pun dibangkitkan. Tapi paling tidak bagi orang yang menyaksikan, harusnya mereka tahu bahwa wow, Yesus lebih berkuasa dari kematian. Teman-teman, siapa Yesus buat hidup kamu? Melewati pergumulan, siapa Yesus yang makin nyata kamu kenal? Siapa Allah yang makin nyata kamu kenal? Kalimat dari David Platt mengatakan, siapa Yesus yang kamu katakan? Who you say Jesus is, siapa Yesus bagimu, itu akan menentukan bagaimana kamu mengikut Dia. Kalau betul-betul Yesusmu adalah Yesus yang berkuasa, akan kelihatan dalam hidupmu. Kamu tenang, kamu berserah, kamu percaya, kamu tidak khawatir. Kenapa? Yesusku berkuasa. Dan seringkali Tuhan izinkan ya pergumulan hidup untuk membuat kita makin meyakini, iya ya, thank you, I have Jesus yang lebih berkuasa dari kematian. Jadi bagaimana perjalanan saudara bersama Yesus sebenarnya telah mengubahkan hidupmu. Mengubahkan caramu belajar, ya. Kalian sekolah kedinasan banyak ini ya, harus nilai segini, kalau enggak DO dan segala macam. Kamu yakin Tuhan berkuasa? Kalau Tuhan berkuasa, Tuhan kasih kamu juga kuasa untuk bisa belajar dengan baik, bagi waktu dengan baik, jangan main game terus, jangan kadang-kadang jadi kendor begitu ya. Kalau Yesus berkuasa, bagaimana pergaulanmu? Kalau Yesus berkuasa, bagaimana cara berpacaranmu? Apakah memuliakan Tuhan atau tidak? Dan pengalaman-pengalaman hidup ini akan menolong kita ya. Nah memang dalam banyak hal kita harus menyadari Tuhan tidak memberikan penjelasan tuntas atas semua pergumulan hidup kita. Abang ulangi kalimat saya ya. Tuhan tidak memberikan penjelasan tuntas atas semua pergumulan hidup kita. Kadang-kadang Tuhan kasih penjelasan, kadang-kadang tidak. Tetapi yang Tuhan janjikan adalah penyertaan-Nya. Saya ulangi ya. Tidak semua hal dalam hidup Tuhan kasih penjelasan tuntas kenapa itu terjadi. Sama kayak pandemi ini. Sebagai hamba Tuhan sampai hari ini pun saya tidak bisa menjawab apa-apa. Saya masih bertanya, Tuhan mengapa? Dan saya nggak tahu apakah saya dikasih jawabannya atau tidak.
banyak pergumulan dalam hidup. Mungkin Tuhan tidak kasih tahu tuntas menjelaskan kenapa ini terjadi. Tapi yang Tuhan sedang yakinkan bagimu dan bagiku, bahwa Dia hadir menyertai perjalanan hidup kita di tengah pandemi. Seringkali Tuhan tidak menyelamatkan kita dari badai, tapi Tuhan menyertai bersama-sama kita di dalam badai. Seorang penafsir mengatakan, kenapa Yesus tidur? Dia mengatakan sebenarnya Yesus mau memberikan teladan kepada murid-muridnya. Kalau kamu tenang di dalam Bapa yang menguasai alam ini, seharusnya kamu pun bisa tidur. Itulah sikap di tengah badai ketika tahu ada Tuhan. Kalimat ini saya simpulkan dari sebuah kalimat yang ditulis oleh seorang bernama Paul David Tripp, ya. Ini orangnya, Paul David Tripp. Coba hayati kalimatnya ya. Semoga, karena susah diterjemahin ya. Kalau terjemahan saya tadi begitu. Your rest is not to be found in figuring your life out, but in trusting the one who has it all figured out for your good and His glory. Ketenangan hidup tidak didapati dari menjelaskan tuntas kenapa ini terjadi, kenapa ini terjadi. Kadang-kadang kan gitu ya. Kalau ada yang terjadi kita tanya, kenapa. Ketenangan itu bukan dapat dari penjelasan terhadap semua pergumulan hidup. Tapi ketenangan itu ada ketika engkau datang kepada Dia yang paling tahu kenapa itu terjadi. Sehingga ketika ada Dia, meskipun Dia tidak kasih penjelasan, kita tenang. Karena Dia ada bersama kita. Sebagai penutup, kalimat dalam sebuah khotbah oleh Charles Spurgeon yang akhirnya menjadi sebuah lagu ya. Kalimatnya begini. God is too good to be unkind, and He is too wise to be mistaken. Tuhan itu terlalu baik untuk jadi nggak baik gitu ya. Dan terlalu bijaksana untuk bikin salah. And when we cannot trace His hand, waktu engkau tidak mengerti pekerjaan tangan Tuhan, Tuhan mengapa begini, mengapa begitu? But remember, we must trust His heart. Kita percaya kepada hatinya. Hatinya yang mengasihi kita. Hatinya yang baik, yang selalu menyertai kita. When we cannot trace His hand, we must trust His heart. Tuhan menolong kita bukan cuma jadi pendengar firman, tapi boleh jadi pelaku firman. Amin. Silakan kalau ada waktu untuk tanya jawab atau pertanyaan yang sudah ada, silakan. Oke, saat ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Ini ada 3 pertanyaan teratas yang sudah teman-teman tulis dan vote di slide tadi. Jadi Bang, pertanyaan pertamanya, Bang, bagaimana di tengah stres menghadapi semua hal yang terjadi, bisa terus bertahan dalam doa, padahal hati sedang tertekan dan merasa Allah sedang diam? Oke. Saya share lagi deh. ada slide yang saya nggak keluarin tadi ya. Ya memang menarik ya. Kadang-kadang kita berharap Allah bicara, Allah menyatakan. Tapi ketika Tuhan diam, jangan pikir Dia tidak hadir. Jadi memang bagi saya juga dalam banyak hal, ya Tuhan juga tidak bekerja menurut apa yang kita mau. Kita kan maunya, ayo dong gitu ya. Nyatakan dong. Kadang-kadang kalau orang Kristen malah minta ayat. Ayatnya mana Tuhan buat saya melangkah? Tapi saya juga belajar gitu ya. Jangan jadi orang yang over spiritualize. Saya ingat kalimat pendeta Stephen Tong. Dia bilang begini. Seorang ibu yang anaknya demam tinggi di tengah malam, tidak butuh ayat, tidak butuh tanda dari langit, tidak butuh mujizat yang di depan matanya untuk membawa anaknya ke rumah sakit. Jadi maksudnya adalah seringkali kalaupun mungkin kita bilang kok nggak ada ayat yang menguatkan saya, kalaupun nggak ada ayat yang menguatkan saya atau apa, tetap meyakini bahwa sebenarnya Tuhan memberikan pemikiran yang tentunya diterangi oleh Roh Kudus untuk kita bisa mengambil keputusan, ya. Nah, sebenarnya kalimat ini bagi saya yang menarik ya.
Mungkin kalau kalian lihat kalimat ini di kuliah, di dalam masa pandemi jadi double meaning ya. Harap tenang ada ujian. Jadi sebenarnya yang paling pertama harusnya, kenapa kalau ujian itu perlu tenang ya? Karena waktu tenang orang bisa ngerjain soal dengan baik lah. Jadi kira-kira begitu ya. Nah, sehingga saya melihat begini. Kalau tadi pertanyaannya bagaimana di tengah-tengah situasi, pertama kamu tenang dulu. Nah, tenangnya ini sumbernya dari mana? Sebenarnya ketenangan sejati kita peroleh, pengharapan itu kita peroleh waktu kita percaya sama Tuhan. Makanya baharui percayanya kita sama Tuhan. Pelihara relasi pribadimu dengan Tuhan, baca firman Tuhan. Yakini dalam ketenangan, karena percaya Tuhan hadir, Tuhan mengontrol segala sesuatu, kamu bisa tenang. Nah, saya pikir kalimat 1 Petrus menarik. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ketenangan di dalamnya ada penyerahan. Doa itu kan bentuk penyerahan kita kepada Tuhan. Nah, sesudah itu ngapain? Ayo, pakai akal pikiran kita dengan bijak. Kalimat di Amsal 27 mengatakan, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman, berjalan terus lalu kena celaka. Wah, ini menarik ayatnya ya. Nanti kalian lihat Amsal 27 ayat 12. Bagi saya ini menarik untuk memperhatikan. Amsal ini mengingatkan kita bahwa kita harus dengan bijaksana juga memilah apa yang dilakukan. Jadi dalam situasi yang sulit ada dua hal ya. Yang pertama tadi, kamu berdoa dalam ketenangan. Tapi yang kedua juga adalah, perhatikan nih ya, apa yang Amsal nasihatkan kepada kita. Jadi tadi, sorry ya, ini slide-nya. Pertama, tenang supaya bisa berdoa. Yang kedua, punya hikmat. Ya, dan saya simpulkannya begini. Berdoa dan bertindak dengan penuh hikmat. Nah, ada satu kutipan yang menarik waktu saya persiapan ini ya. Sometimes God calms the storm. Other times He calms the sailor. And sometimes He make us swim. Saya nggak tahu nih, bagi pergumulanmu yang mana yang Tuhan suruh sama kamu sekarang. Tapi jangan-jangan kita ngotot minta Tuhan berhentiin badainya. Jadi ini realitanya. Saya pernah ketemu seorang anak yang ya memang dalam situasi pergumulan keluarga yang sangat sulit. Dia bilang, pokoknya gue nggak mau papa mamaku cerai. Padahal sudah di pengadilan. Pokoknya gue nggak mau. Kalau sampai cerai, Tuhan nggak baik sama gue. Terus dia nyalahin ya, kalau sampai cerai itu Tuhan nggak baik. Sampai cerai Tuhan nggak baik. Saya bilang, loh, apakah baik tidaknya tergantung situasinya. Jadi kamu yang mesti belajar melihat begitu. Jangan-jangan kita tuh kecewa, susah bertahan karena kita mau yang kita mau. Tentu kita boleh memohon. Itu yang ada di Alkitab. Boleh memohon, minta. Tapi Tuhan bilang bukan kehendakku, tapi kehendak Bapa yang terjadi. Jadi saya pikir juga minta dengan iman, tetapi berserah di dalam keyakinan bahwa Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Oke, gitu kali ya. Oke Bang, pertanyaan kedua, di mana Tuhan saat kita bimbang dan memilih keputusan yang salah? Apa Tuhan tetap turut bekerja dalam segala sesuatu? Atau itu adalah iblis yang membuat kita memilih keputusan tersebut? Saya nggak langsung bisa berani jawab ini Tuhan atau iblis ya. Kalau saya melihatnya sih lebih kepada begini teman-teman ya. Sejauh kamu dalam ketaatan, maka yakinilah kalaupun kamu salah pilih, Tuhan akan balikkan kamu lagi. Jadi poinnya begini. Emangnya waktu saya hidup taat, mungkin salah pilih juga ya Bang? Kalau saya melihatnya mungkin. Jadi bukannya berarti gini, kalau saya sudah taat sama Tuhan, atau mungkin saya hidup dalam relasi sama Tuhan, kita itu masih bisa bikin salah. Kita itu masih bisa memilih yang salah. Tetapi sejauh kita berjalan dalam koridornya Tuhan,
saya meyakini Tuhan sanggup membalikkan kita. Jadi sejak saya mengerti hal itu, bukannya saya jadi main-main ya, bikin aja keputusan salah-salahin aja kan pasti dibalikin Tuhan. Enggak sih, bergumul sungguh-sungguh. Tapi kalaupun kamu salah pilih, yakinilah Tuhan pasti bisa membawa kamu balik. Jadi makanya kalau dalam bergumul, pertama pribadimu dengan Tuhan. Yang kedua, pakai komunitas. Ini kan keluarga rohani yang Tuhan berikan. Tanya. Memang kamu bisa minta pertimbangan. Seperti kata Amsal ya. Rancangan terlaksana kalau banyak pertimbangan. Tetapi tetap nanti kamu yang memutuskan. Jadi kalau kamu yang sampai iblis, kalau bicara iblis begitu, saya jadi takutnya gini. Kalau kamu memilih yang membuat kamu jatuh dalam dosa, ya itu mungkin yang kamu bisa bilang, wah ini nih iblis mempengaruhi saya. Tapi kalau cuman masalah memilih ini apa itu, ini kan nggak ada masalah dosanya di situ ya. Tapi masalahnya adalah kepada lengkap nggak pengetahuanmu untuk memilih begitu. Saya termasuk orang yang salah jurusan. Saya anak IPA, masuk FISIP. Saya masuk FISIP UI, jurusan komunikasi. Padahal saya maunya elektro. Tapi karena saya anak PMDK, waktu itu saya nggak tahu bahwa ternyata jurusan komunikasi itu adalah ilmu sosial. Karena kekurangan informasi, saya pikirnya waktu pilih komunikasi, saya pikirnya telekomunikasi teman-teman. Jadi benar-benar bodoh, nggak tahu. Ternyata dari semua anak dari sekolah saya yang lulus saya sendiri. Udah mau nggak ngambil, saya anak daerah, sama ya kayak kalian ya, kalau kedinasan begitu ya, lulus. Kalau nggak ngambil, nanti tahun depan adik kelas kita nggak dapet gitu ya. Akhirnya masuk deh. Saya pikir belajar satelit, belajar apa, ya ampun, komunikasi ternyata ilmu sosial gitu ya. Jadi kalau ditanya gimana tuh, saya meyakini akhirnya kadang-kadang beberapa hal dalam hidup itu kalaupun kita dibilang salah pilih, saya memang kalau jujur aja salah pilih, tapi Tuhan sanggup kok, sanggup membuatnya jadi kebaikan buat saya. Ternyata itu cara Tuhan menyiapkan saya jadi hamba Tuhan ya. Waktu itu saya ambil humas gitu, terus orang nanya gitu, apa hubungannya sekarang kuliah lu sama jadi hamba Tuhan? Saya bilang ya, sekarang saya humasnya Yesus, kira-kira gitu ya. Ini banyak juga kan anak-anak kedinasan gini kan, anak IPA ambil STAN ya, anak apa masuk IPDN, anak IPA gitu ya. Tapi gimana cara ngelihatnya? Saya pikir akhirnya kita melihatnya lebih luas gitu, bahwa Tuhan memimpin dan belum tentu kita bisa memahami semua. Tapi sejauh kita taat, terus punya waktu pribadi dengan Tuhan gitu ya, saya pikir Tuhan akan membawa kita dalam arahan yang semakin hari semakin nyata, semakin jelas, dan kita bisa berkarya bagi Dia dan bagi sesama. Ada lagi? Oke Bang, pertanyaan terakhir. Bagaimana caranya Bang agar di kondisi seperti ini kita tetap bisa membantu, menguatkan, dan meyakinkan sesama bahwa Tuhan turut bersama kita di tengah penderitaan kita? Iya, thank you ya Dek. Pertanyaan seperti ini sebenarnya menjadi bagian penting buat kita, karena akhirnya dalam situasi kayak begini jangan cuma pikir buat dirimu ya, tapi pikirkan juga bagaimana Tuhan pakai kamu menguatkan sesama. Saya pikir sih kita nggak mungkin membagi apa yang kita nggak punya. Saya ulangi ya, kita nggak mungkin memberi, kita nggak mungkin membagi apa yang kita nggak punya. Nah, kalau kita mau menguatkan orang lain dalam iman kepada Tuhan, saya pikir ya kita pun harusnya punya iman kepada Tuhan itu. Kita punya pengharapan yang kepada Tuhan itu. Jadi poin saya adalah alamilah ya, secara pribadi gitu ya. Dan itu kalau kamu alami, kamu hidupi, kamu pun bisa membagikannya kepada orang lain. Nah, ingat selalu ya, kehadiran kita sebagai komunitas, saling berbagi, saling mendukung. Saya pikir itu cara Tuhan juga untuk mendewasakan kita, menyemangati kita melalui komunitas. Jadi saya pikir itu yang penting ya. Baca firman Tuhan, renungkan setiap hari. Itu menjadi kompas hidup kita. Ya kalau saya pakai ODB ya, 2 hari ini kemarin bahas kematian, hari ini
bahas kematian dalam perspektif yang lain. Karena Yesus mati, akhirnya kita hidup. Jadi akhirnya saya pikir gini ya, kadang-kadang saya sangat pesimis lihat kematian. Kenapa sih orang mesti mati Tuhan gitu ya? Mulai kan baru ngalamin kedukaan, kenapa sih harus gitu ya? Tapi kemudian ngeliat gitu ya. Jadi akhirnya gini, sama kayak kalau kamu punya gitar. Gitar itu kan suka fales ya. Nah, mesti di stem kan. Nah, saya suka nanya, berapa kali nyetemnya? Saya pikir tiap kali orang mau main di stem, tiap kali mau main di stem gitu ya. Jadi setiap kali di stem supaya nadanya nggak turun gitu. Nah, saya lagi bayangkan hidup kita nih. Kalau hidup kita nih fales terus gitu ya, fales gitu ya. Mesti rajin nyetem teman-temannya. Nyetemnya sama firman Tuhan ya. Jangan ikutin perasaan kita. Saya pesimis sama kematian. Tapi ternyata Alkitab memandangnya berbeda. Kematian kesempatan bertemu dengan Tuhan. Kematian berharga bagi orang-orang di dalam Tuhan. Jadi kalau mulai minor lagi, nyetem lagi. Makanya baca firman Tuhan tiap hari, merenungkan. Itu mengembalikan hidup kita ke dalam arah yang sesungguhnya. Nyetemlah setiap hari hidupmu dengan firman Tuhan. Supaya fales-falesnya hilang gitu ya. Nggak percaya, kesel sama Tuhan, lagi marah. Tapi waktu kita datang lagi, Tuhan pulihkan. Kita kuatin orang lain. Kita kasih ayat yang kita dapat berkat ya. Posting di IG story kita, share di WA story kita. Kalau anak sekarang lagi sering-sering lihat WA story, IG story gitu ya. Apa yang kamu posting? Apakah itu pesan-pesan pengharapan? Apakah itu hasil perenunganmu dengan Tuhan yang kiranya waktu kau membagi itu orang lain yang baca bisa dapat berkat juga. Kemarin teman saya tiba-tiba dia gini, Lex, aku pinjem ya status di IG story saya. Karena saya posting juga di WA story tentang kematian yang kemarin ya, berharga di mata Tuhan. Iya, inang udaku meninggal hari ini. Aku lihat ini pas banget nih buat keluarga. Aku kirim ya di WA keluarga gitu. Saya pikir iya juga ya. Maksudnya apa yang kita bagikan itu ya Tuhan tolonglah jadi berkat buat orang lain. Jadi jangan berhenti hidup dekat dengan Tuhan, itu kekuatanmu. Dan jangan berhenti berbagi, supaya melalui hidupmu juga orang lain boleh mendapatkan kekuatan di saat seperti ini. Thank you. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kesempatan kami belajar baik dari firman-Mu, dari setiap pembahasan dan setiap sharing pengalaman yang makin menolong kami melihat bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami. Engkau hadir dalam hidup kami. Sehingga pertanyaannya bukan di mana Tuhan, tapi di manakah kami menempatkan Engkau dalam kisah hidup kami. Dan hari ini biarlah apa yang kami pelajari boleh Tuhan hidupkan dalam keseharian kami. Baik bagi kami pribadi maupun ketika kami juga hidup di tengah kondisi saat ini yang tidak mudah. Semua orang merasakan hal yang kurang lebih sama. Dan biarlah firman-Mu terus menguatkan kami dan kami pun boleh menguatkan sesama kami. Bersyukur untuk saat teduh, firman demi firman, persekutuan seperti ini, khotbah yang kami dengar, yang mungkin juga harus kami sharingkan ke teman-teman dalam pergumulan yang mereka alami. Kami sungguh berdoa, Tuhan tolong kami. Bukan hanya jadi pendengar firman, tapi jadi pelaku firman. Dan jadi orang-orang yang membagikan firman bagi orang-orang di sekitar kami. Sekali lagi terima kasih, bersyukur buat waktu ini. Berkati ke depan dalam sharing kami pun, kami boleh saling menguatkan, saling mendoakan. Hamba berdoa bagi adik-adikku, mungkin ada yang belum terjawab pertanyaannya, atau ada yang dalam kepedihan yang dalam saat ini karena duka, karena dikhianati, kehilangan orang yang dikasihi, atau karena pergumulan-pergumulan hidup. Hamba berdoa sebagai hamba Tuhan, hadirlah ya Tuhan dalam pergumulan mereka. Dekaplah mereka, ingatkan mereka bahwa Tuhan hadir dan tidak meninggalkan mereka. Hamba berdoa, jadikan mereka berkat juga. Yang mungkin di tengah keluarga mengalami pergumulan yang berat, biarlah kehadiran teman-temanku ini boleh jadi garam dan terang yang memberkati keluarga mereka. Kami bersyukur menutup firman Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa.
Amin.